Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizram dengan NIM 231011402881 dari kelas 06 TPL 010. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat untuk tugas akhir mobile programming. Aplikasi ini saya buat karena terjadinya pengalaman saya dalam dunia percetakan itu banyak file-file yang belum sesuai, ngeblur, dan itu mereka belum memahami hal itu. Jadi di sini saya membuat aplikasi ini karena menemukan masalah tersebut. Jadi di sini dalam codingannya saya sudah membuat beberapa codingan itu yang berfungsi untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke. Jadi setelah ini mungkin kita bisa lanjut ke aplikasi aja kali ya, langsung ya. Oke, jadi ini ada tampilan jika HP kalian itu mode gelap. Jika kalian mode terang, maka tampilan akan berubah. Nah, seperti ini. Di sini ada fiturnya ya. Oke, kita balikin ke mode gelap dulu. Di sini saya ada mode aksesibilitas yang otomatis nyala. Kalian bisa matiin juga sih. Di sini untuk biar ada suaranya. Nah, sini kita ada beberapa fitur, yaitu spesifikasi file, cek kualitas dan ukuran cetak, simulasi buram itu kalau misalnya blur gitu, AR preview itu tampilan preview, converter ukuran itu convert ukuran, karena emang masih banyak yang pas cetak itu hasilnya gepeng. Oke, terus ada bleed atau save area itu lebihan atau area aman, karena kalau desain dicetak mepet itu risiko terpotong. Sini ada history check dan cek warna RGB dan CMYK. Lebih ke lihat perbandingannya sih. Oke, sini tombol burgernya sama kayak tadi, spek-speknya kita bisa berpindah-pindah tempat. Oke, sini kita coba nyalakan dulu ya, kita tes spesifikasi file, kita upload. Membuka galeri untuk memilih file gambar. Jadi ada suaranya. Spesifikasi file, upload gambar untuk melihat detail teknisnya. Nah, ini karena yang mudah aksesibilitas ya, jadi kayak gini, ada suaranya. Membuka galeri untuk memilih file gambar. Aku coba ini. File berhasil dimuat. 1254 kali 1254 piksel, 1.5 MB. Nah, itu adalah karena efek dari aksesibilitas, jadi dia akan menampilkan suara. Di sini ada spek-speknya, ada nama file, format file, resolusi file, megapiksel, rasio aspek, ukuran file, color mode, estimasi cetak, terus ukuran DPI-nya yang maksimal cetak tajam. Jadi kalau misalnya kalian ukuran lebih dari ini, lebih dari 10,6 kali 10,6, dia akan ngeblur hasilnya, buram gitu. Oke, selanjutnya ke ukuran. Cek kualitas dan ukuran cetak. Upload gambar. Pilih ukuran target. Lalu tekan cek kualitas. Kita cek. Membuka galeri untuk memilih file gambar. Sekarang ini File berhasil dimuat. 1122 kali 1402 piksel, 1.5 MB. 1402 piksel ya. Dari sini ukurannya kalian bisa ngetik manual, bisa juga template-template yang udah saya buat di sini. Template-template ini yang umumnya sih, misal manual, misal 10 kali 10. Nah, kita cek. Resolusi gambar kurang untuk dicetak pada ukuran 10.0 tanda kali 10,0 cm. Resolusi efektif Anda 284 ppi, sedangkan minimal yang dibutuhkan adalah 300 ppi untuk ukuran tersebut. Kekurangan 16 ppi hasil cetak kemungkinan akan terlihat buram atau pecah-pecah, terutama pada bagian detail yang halus. Proporsi gambar tidak cocok dengan ukuran cetak yang dipilih. Jika tetap dicetak, gambar kemungkinan akan terpotong atau tampak gepeng. Ukuran proporsional yang disarankan
Pertahankan lebar 10.0 tanda kali 12,5 cm. Pertahankan tinggi 8.0 tanda kali 10,0 cm. Nah, di sini kita udah menunjukkan ya, jika 10x10 itu dia resolusi hanya 284, maka hasilnya akan agak buram gitu. Nah, kekurangan 16 ppi itu lumayan berpengaruh ya. Nah, di sini ada ukuran proporsional juga yang disarankan, karena kalau misalnya kita buat 10x10 dia akan terpotong atau tampak gepeng. Nah, di sini ada ukuran-ukuran disarankan. Itu sesuai kemauan kalian mau gimana. Nah, di sini untuk menyimpan histori yang pernah kita buat, kita bisa klik aja simpan. Nah, oke. Kemudian kita tes simulasi buram. Simulasi buram. Upload gambar lalu tekan mulai simulasi untuk melihat perkiraan hasil cetak. Ini kita bisa lihat simulasi gimana sih kalau hasil cetak kita buram atau ngebur gitu. Membuka galeri untuk memilih file gambar. Tes nih. File berhasil dimuat. 1122 x 1402 piksel. 1.5 MP. Simulasi siap. Tekan lihat buram untuk melihat perkiraan hasil Kayak cetak. gini. Jika kita lihat buram, nah Menampilkan kayak gini simulasi hasilnya hasil nih. buram. Kalau misalnya file kalian udah dicetak ukuran gede banget, tapi ukuran file kecil, nah itu file buram kayak gini ngebur. Jadi kita bisa simpan history juga di sini ya, history yang pernah kita simpan. Oke, art preview. Art preview. Upload gambar dan masukkan ukuran cetak untuk melihat preview di dunia nyata. Ini sebenarnya untuk tampilan kalian, misalnya cetaknya bakal kayak gini nih ukurannya nih. Membuka galeri untuk Gambarannya memilih gitu. file berhasil dimuat. 1122 x 1402 piksel. 1.5 MP. Misalnya ini ukuran cetaknya pakai 7 cm. Membuka preview augmented Ini reality. bisa kalian, nah ini kan tampak gepeng nih. Di sini kita bisa ngikutin ukuran proporsional. Nah, di situ di atas juga kelihatan ukurannya itu berapa, 50 kali 6,2. Nah, itu ukuran proporsionalnya ya. Jadi lebih baik menggunakan ukuran proporsional agar tidak gepeng. Nah, ini bisa kita balikin lagi. Oke, sip. Kemudian kita ada fitur convert ukuran. Ini resolusinya. Kemudian kita misalnya dari mili ke centi ya, misalnya 20 mili 20 mili itu sama dengan 2 cm. Nah, jika di convert di semua ukuran kayak 20 mili itu 230 piksel, terus dalam inci 0,7874. Kita coba ukuran dari cm ke mm ke 200, bisa 200 cm. Nah, itu sama aja kayak 2 meter ya jatuhnya ya. Ini kan terus hasil 2000 mili pikselnya bisa kalian lihat juga piksel, senti, mm, dan incinya. Itu akan jadi ukuran segitu. Oke. Kemudian, nah ini bleed and save area. Ini adalah lebihan dan area aman desain jika ingin di ukuran tersebut. Misalnya kita ingin ukuran 10 kali 10. Nah, kelebihannya biasanya sih umumnya sih 4 mili ya, dan save area pun itu biasanya 8 mili. Nah, di sini udah kelihatan ukuran bleednya. Bleed itu kayak lebihan ya, itu lebihan untuk biar desainnya aman. Di sini maka ukurannya dia bakal bertambah. Bleednya kan 4 mili, otomatis 4 mili setiap sisi. Jadi kan 10,8 kali 10,8. Nah, sedangkan save area itu dia dikurangin dari 8 mili. Jadi dari 10 cm dikurangi 8 mili setiap sisinya. Jadi 8,4 cm. Ukuran cetaknya tetap 10x10, cuman area konten, tulisan, gambarnya ini tidak ingin dipotong. Bisa dibuat dalam area 8,4 kali 8,4. Saya sih 4 mili aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Itu udah cukup sih. Oke. Kemudian, nah di sini kita bisa ngecek perbandingan antara warna RGB dan CMYK, karena kan keseringan kita cetak tuh hasilnya tuh lebih redup atau lebih gelap gitu, karena memang formatnya tuh beda dalam mesin dan layar. Misal kita lihat nih merah kayak gini, nah di layar lebih terang, di CMYK itu akan lebih redup warnanya. Ini kita ubah, kita geser-geser. Nah,
Nah kami bisa lihat juga nih perbandingan itu, berbeda kan warnanya. Nah tuh, kita RGB dan CMYK. Kita juga bisa input pada warnanya manual, misal 58 66 22. Nah itu dia akan jadi warna kayak gini. Kayak ini CMYK-nya 12%, 6%, 65, 74. Nah warna kayak gitu masih bisa dapat dalam cetak. Misalnya kita kayak warna terang banget, nah bisa kayak ada notice kayak gini nih, warna sangat jauh, warnanya sudah diproduksi tepat oleh mesin cetak. Itu tuh, jadi ada kemungkinan pas hasil cetaknya itu berbeda lumayan jauh ya dibanding previewnya. Oke, ini kita bisa simpan hasil juga historinya. Nah di sini untuk menampilkan histori yang tadi kita simpan. Nah di sini akan muncul misal nih tuh kode hexadesimal, kode colornya RGB, CMYK, terus total tintanya. Nah ini notisnya kenapa warnanya sangat jauh jenuh gitu. Nah itu bisa beda jauh. Di sini juga ada tanda seru, itu tanda peringatan ya, yang tanda itu nggak aman. Nah ini simulasi kurang juga. Nah sini cek kualitas file cetak. Nah dalam story ini kita pun bisa nge-share, bisa dalam bentuk teks ya, putting point ke orang, misalnya kita mau bagi ke siapa gitu. So, ini nah, bisa cek file tergantung dari file kalian ya, bukannya dari format apa, bebas gitu apa masing-masing. Nah kita akan seperti ini hasil dari aplikasi percetak. Nah ini fitur-fitur apa, waktunya, dan nama file atau label kita sebut. Nah sini ada hasilnya, detailnya. Nah di sini ada generate by apps percetak. Oke. Nah, kira-kira itu aja sih aplikasi yang sudah saya buat, dan di sini kita bisa ngapus juga historinya. Dan sini kita bisa matikan juga aksesibilitasnya, tergantung sesuai masing-masing. Baik, segitu aja untuk tim aplikasinya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.